Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Akan tetapi sistem pernapasan hewan berbeda dengan sistem pernapasan manusia. Hewan pun memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Setiap pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Pertama yaitu sistem pernapasan cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selain mempermudah masuknya oksigen ke tubuh, kulit yang lembab dan berlendir juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernapasan. Maka dari itu, cacing lebih suka tinggal di tempat-tempat yang lembab agar kulitnya tetap basah dan berlendir. Kedua yaitu sistem pernapasan serangga. Serangga menggunakan trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi, pernapasan serangga dimulai dari masuknya udara melalui stigma. Kemudian, udara dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Yang ketiga yaitu sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Insang berada di kedua sisi kepala ikan yang berbentuk sisir dan berjumlah 4 gelambir. Akan tetapi, tidak semua ikan bernapas dengan insang, seperti paus, lumba-lumba, dan duyung. Insang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rigi-rigi insang berfungsi sebagai alat penyaring agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Yang kedua, lembaran-lembaran insang yang berfungsi untuk menyerap oksigen dari dalam air. Yang ketiga, lengkung insang berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas air yang banyak mengandung oksigen. Oksigen akan masuk melalui insang. Pada saat bersamaan, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah melalui lembaran insang. Yang keempat, yaitu sistem pernapasan katak. Katak merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Pada fase kecebong atau berudu, katak bernapas menggunakan insang yang terletak di luar tubuhnya. Setelah menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya. Katak mempunyai kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima yaitu sistem pernapasan reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Paru-paru reptil terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Reptil yang sering di dalam air seperti kura-kura, penyu, dan buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Keenam, sistem pernapasan burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung memiliki kantong-kantong udara yang disebut dengan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi udara tersebut. Dan pada saat tidak terbang, burung bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung, kemudian oksigen masuk ke dalam trakea dan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian terakhir oksigen akan masuk ke dalam pundi-pundi udara. Yang ketujuh yaitu sistem pernapasan mamalia.
Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ada dua jenis, yaitu mamalia yang hidup di darat dan di air. Mamalia yang hidup di darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu ke tenggorokan, dan kemudian menuju ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Sedangkan untuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan duyung, mereka bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, itulah sistem pernapasan pada hewan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.